Wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, ya, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan ya yang kami hormati sore hari ini sudah join bersama Nah, kita jangan ngoceh-ngoceh. Ini ya. lagi ngomong. Bapak Ibu RO yang sudah join Zoom. Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi adalah semua pekerja, rekan-rekan PKPLK dan juga Pramubakti di semua unit kerja kelolaan PKSS Palembang dan Jambi ya rekan-rekan ya. Nah, adapun hal yang ini kita sampaikan kembali ya untuk hari ini adalah mungkin Sabtu kemarin atau Jumat lalu saya yakin rekan-rekan PKPLK udah ada beberapa unit ataupun beberapa cabang yang dilibatkan Zoom ya. Sebelumnya rekan-rekan sudah mendapatkan penjelasan belum terkait materi ini, Smart Cleaning Service? Sudah ada? Sudah semua? Udah Pak. Sudah ya. Ya, ada cabang Sudah. yang belum? Adakah cabang atau uker yang belum mendapatkan penjelasan terkait ini? Lubuk Linggau sudah, Pak. Lubuk sudah Pak. Ya, siap. Tinggal sudah ya. Oke. Ya. Ya, wilayah yang lain sudah semua? Di Pangkal Pinang sudah, Pak. Pak, Batu Raja sudah, Pak. Batu Raja sudah BO ya. Pangkal Pinang sudah selesai, Pak. Ya, Pangkal Pinang selesai ya. Kemudian yang lain, Tanjung Pandan, Sungai Liat, wilayah Jambi. Nggak lihat sudah, Pak. Oh, Sunda ya. IPAI, Sriwijaya, sudah semua. Renim, Lahat, ya. Oke ya, Penim sudah Pak. ya, Morenim ya. Ya baik, berarti ya secara keseluruhan ya materi ini sudah disampaikan oleh pihak BRI ya rekan-rekan ya. Jadi memang benar ya materi ini terdapati langsung dari Divisi Layanan Kontak Center ya terkait eh, layanan ya, layanan rekan-rekan petugas kebersihan harus mempunyai moto layanan yang smart ya, smart cleaning service. Ya, nanti kita bahas ya secara singkat ya dan juga nanti kita akan melakukan evaluasi terkait temuan ya berapa temuan-temuan yang masuk ke kami pihak PKSS. Nah, itu nantinya agar jangan sampai menjadi temuan kembali ya. Mungkin kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan bacakan secara singkat ya, mungkin ya. Intinya ya rekan-rekan siapa Smart Cleaning Service? Ya, nah ini dari BRI ya. Dari BRI ya meminta semua petugas kebersihan ya untuk selanjutnya itu wajib mengetahui standar Smart Cleaning Service. Ya, artinya apa saja yang harus kita lakukan agar layanan smart ini kita sebagai cleaning service atau petugas pramubakti dan juga PKLPK itu tugasnya sudah sesuai dan sesuai standar ya. Nah, di sini dijelaskan siapakah smart cleaning service ya. Smart cleaning service adalah pekerja yang ditugaskan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan kebersihan, kerapian, dan higienisasi dari sebuah kantor BRI sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang pekerjaan sehari-hari dan menerapkan nilai standar layanan smart. Nah, apa maksudnya di sini ya? Ya artinya ya, saya yakin rekan-rekan pasti sudah tahu dan paham bahwasanya tugas kita adalah menjaga kebersihan dan kerapian ya. Nah, tapi hal ini harus rutin ya dijalankan setiap hari, Pak. Ya, dalam menunjang pekerjaan sehari-hari.
Nah, artinya semuanya terkait pelayanan kebersihan, kerapihan, ya, kerapihan, kemudian higienisasi, ya. Nah, ini semuanya agar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kapan smart cleaning service itu diterapkan? Ya, standar layanan ini wajib diterapkan selama bekerja sebagai cleaning service di unit kerja BRI. Dan standar layanan ini wajib diterapkan selama jam kerja maupun di luar jam kerja normal. Nah, itu ya inginnya user kita, ya. Bahwasanya standar layanan baik jam layanan maupun di luar jam layanan, ya, itu agar kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa itu layanan smart? Nah, ini juga rekan-rekan harus memahami bahwasanya layanan smart itu artinya S yaitu sigap, kemudian M mudah, kemudian akurat, kemudian ramah, kemudian terampil. Nah, ini yang harus rekan-rekan ingat, ya. Sama halnya juga dengan layanan planner, ya, guest manager, semuanya sama, Pak. Menggunakan layanan yang smart. Nah, rekan-rekan selaku petugas kebersihan juga sama. Harus mengedepankan prinsip ini, ya. Kita harus menguasai yang namanya layanan yang smart. Nah, kemudian kita akan bacakan satu persatu, ya. Untuk layanan sigap, ya. Nah, di sini ditekankan kita wajib hadir minimal 1 jam sebelum dan sesudah jam operasional UKO atau sesuai jam kerja yang telah ditetapkan. Nah, ini wajib, ya, tapi saya yakin rekan-rekan semua sudah melaksanakan ini dengan baik, ya. Nggak ada lagi aduan ataupun komplain yang sampai ke pihak PKSS terkait rekan-rekan yang mungkin saja, ya, ada yang masih datang terlambat, ya, kemudian pulang lebih dulu tanpa konfirmasi pimpinan unit dan lain sebagainya. Nah, itu agar jangan sampai terjadi, ya, di masing-masing unit kerja di mana rekan-rekan bertugas, ya. Kemudian sigap selanjutnya yaitu memberikan respon cepat terhadap pekerjaan maupun permintaan pekerja BRI dalam keadaan normal maupun darurat. Kemudian cleaning service menyelesaikan pembersihan seluruh banking hall, ruangan kerja, kantor dan halaman depan kantor 30 menit sebelum jam kantor dimulai di pagi hari. Artinya, ya, penting bagi kita datang tadi, ya, lebih awal, ya, datang lebih awal untuk melakukan pembersihan ini, ya, sebelum 30 menit jam kantor akan dimulai. Ya, artinya selesai briefing, ya, urusan kebersihan udah clear, Pak. Ya, urusan kebersihan seharusnya sudah clean, ya. Kemudian lanjut, cleaning service melakukan kontrol rutin terhadap kebersihan banking hall setiap 15 menit, baik melalui pengamatan dari jauh maupun secara langsung ke banking hall. Nah, di sini diminta, ya, kebersihan banking hall, ya. Kita diminta untuk setiap 15 menit. Ya, artinya rekan-rekan lah, ya, yang harus responsif dalam hal ini, ya, sigap lah, ya. Misal rekan-rekan tadi sudah membersihkan 15 menit sebelumnya. Contoh misalnya di galeri ATM, ya. Nah, 15 menit berikutnya rekan-rekan harus melakukan pengecekan lagi, ya, apakah ruang galeri ATM kita ini dalam kondisi masih bersih atau sudah kotor, udah banyak struk kertas yang berantakan, kemudian kaca udah banyak bercak tangan dan lain sebagainya. Nah, itu harus rekan-rekan eksekusi, Pak, bersihkan, ya. Apalagi misalnya kondisi cuaca pada saat itu turun hujan, ya, itu mau tidak mau harus
kita jaga kebersihannya dengan maksimal, ya. Yang sampai ada pembiaran kotor di unit kerjanya yang terlalu lama, ya. Intinya kita tahu kondisi cuaca hujan, banyak nasabah yang ingin bertransaksi, ya artinya kita standby, Pak. Standby, segera lakukan pembersihan. Jangan dibiarkan terlalu lama. Ya, itu. Kemudian kita lanjut. Cleaning service, ya, melakukan kontrol rutin terhadap kebersihan ruang kerja atau pantry, ya, dalam hal ini dapur, itu setiap 30 menit melalui pengamatan langsung. Nah, jadi kalau tadi 15 menit untuk area banking hall, ya, selanjutnya setiap 30 menit kita harus kontrol terkait kebersihan di ruangan kerja dalam artian ya lantai satu, lantai dua, ya itu harus rekan-rekan cek kondisi kebersihannya. Kalau memang kotor lagi, ya setelah 30 menit sebelumnya kita sudah bersihkan, ya harus dibersihkan lagi, Pak. Kalau memang kondisinya sudah kotor, ya. Dan hal ini tidak perlu, ya, pimpinan unit kerja kita dalam hal ini ke unit atau supervisor harus marah-marah dulu dengan rekan-rekan dan tidak harus, Pak, ya. Jadi kami minta insting dan inisiatif kita, Pak, ya. Kalau memang itu sudah kotor, langsung ditindaklanjut, Pak. Langsung dilakukan pembersihan, ya. Jangan sampai ada pembiaran, ya. Ah, nanti, Pak, sudah makan jam siang saya baru bersihkan. Biasanya saya kayak itu. Nah, tolong dirubah, Pak, kalau kebiasaan kita seperti itu. Apalagi rekan-rekan pun tahu sekarang semuanya kita selaku petugas kebersihan memang benar-benar dalam pengawasan. Ya, artinya sekecil apapun komplain, rekan-rekan terbukti menjadi temuan dan itu akan berakibat bagi kontrak kerja rekan-rekan. Ya, kami tidak ingin rekan-rekan dikomplain. Nah, maka dari itu tolong kita maksimalkan penjagaan kebersihan kita. Ya, inisiatif harus tinggi, tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta. Oh, ini kotor, langsung eksekusi, langsung dibersihkan. Ya, seperti itu ya rekan-rekan, ya. Kemudian kita lanjut, cleaning service harus melakukan pergantian perlengkapan di toilet, ya. Seperti sabun dan tisu sebelum perlengkapan tersebut habis. Nah, ini juga, ya, jaga perhatian. Ya, banyak kejadian area toilet itu sering kehabisan tisu. Ya, rekan-rekan PKPLK-nya di mana? Ya, ternyata rekan-rekan PKPLK-nya tidak aktif cek kondisi ketersediaan ini, ya, baik sabun maupun tisu. Kalau rekan-rekan setiap kontrol, misalnya setiap 30 menit lagi, ya, setiap 30 menit tadi rekan-rekan kontrol, rekan-rekan cek area toilet, oh ternyata sabunnya udah mau habis, ya langsung ditambah, Pak. Langsung ditambah. Begitu juga dengan tisu. Oh, tisunya rollnya tinggal sedikit. Ini perlu diganti, ya langsung, Pak. Ya, apalagi stok tisu kita banyak. Ya, saya yakin rekan-rekan menyampaikan stok tisu, Pak, banyak. Ya, jadi tidak ada alasan lagi kami menerima laporan atau aduan komplain dari manajemen BRI. Ya, ternyata kita tidak maksimal terkait isi ulang ini. Ya, ketersediaan sabun dan tisu. Nah, itu jangan sampai jadi isu, Pak. Ya, kami minta tolong itu jangan sampai isu menjadi komplain dan temuan. Kemudian kita lanjutkan cleaning service segera melakukan pembersihan noda, kotoran, tumpahan, ya, tumpahan air atau kertas bekas atau sampah lainnya yang terdapat di banking hall pada saat kelihatan tanpa menunggu perintah. Nah, artinya di sini ditekankan lagi kesikapan kita, inisiatif diri kita, kesadaran kita, oh ini kotor, langsung rekan-rekan eksekusi, ya, lakukan pembersihan.
ya. Jangan sampai kita menunda-nunda, nanti Pak, nanti dulu. Ternyata pimpinan pejabat BRI melakukan sidak ke uker kita, ya. Dalam hal ini misalnya ONS, tim ONS, kemudian pejabat-pejabat BRI lainnya, MBM dan lain sebagainya, misalnya ya, atau Pinca BRI, ternyata dadakan datang ke uker ke kantor, ternyata banyak yang kotor kondisi kantor kita. Dan pada saat itu dia melihat petugas kita, petugas kebersihan ternyata sedang duduk santai atau sedang asik ngobrol. Nah, itu bahaya rekan-rekan. Ya, jadi maksimalkanlah penjagaan kebersihan rekan-rekan. Ya, makin kita sering kontrol, makin sering kita melakukan pengecekan di masing-masing area, banking hall, galeri, toilet, ya, kondisi tiap lantai, ya, makin maksimal itu rutin kita lakukan pembersihan. Siapapun pejabat BRI yang akan berkunjung, kita tidak akan khawatir menjadi temuan. Kenapa? Karena kita sudah aktif ya, rutin patroli tadi, rutin pengecekan, kontrol. Tapi kalau itu tidak dijalankan, ya, ah, besar kemungkinan rekan akan menjadi temuan. Ya, apalagi unit kerja kita itu Pak ramai ya, ramai dikunjungi oleh nasabah. Ya, nah itu agar menjadi perhatian rekan-rekan. Kemudian lanjut cleaning service ya, segera melakukan pembersihan toilet nasabah setelah toilet digunakan oleh nasabah atau segera setelah nasabah keluar meninggalkan toilet. Nah, ini juga agar menjadi perhatian ya, terutama ya mungkin ya toilet pada saat itu digunakan oleh anak-anak ya. Ya misal, Pak. Ya atau nasabah yang berkebutuhan khusus atau nasabah lainnya ya. Intinya pada saat toilet itu sudah digunakan oleh nasabah, segera Pak, segera petugas kebersihan kita pada saat itu bertugas ya cek kondisi toiletnya. Apakah tisu toiletnya berantakan ya? Apakah ternyata kotorannya tidak disiram, ya kencingnya tidak disiram, itu banyak kejadian, Pak. Banyak kejadian, ya mungkin saja nasabah kita lupa, ya, lupa membersihkan dan sebagainya. Itu tidak mungkin rekan-rekan PKPLK biarkan, ya. Nanti kalau dibiarkan lama, tidak aktif kita melakukan pengecekan, ternyata tim ONS, ya, tim penilai datang cek toilet nasabah, aduh, ternyata ini banyak bekas kencing kok tidak dibersihkan dan sebagainya. Nah, siap-siap ya. Rekan-rekan malah akan berisiko menjadi temuan. Dianggap rekan-rekan tidak maksimal menjaga kebersihan toilet. Ya, jadi sesuai instruksi di sini ya, pembersihan toilet itu harus dilakukan rutin saat nasabah telah selesai maupun saat nasabah itu telah keluar meninggalkan toilet itu dilakukan pembersihan. Kemudian lanjut cleaning service dengan segera membantu mengarahkan keperluan nasabah. Bila mana nasabah memerlukan bantuan untuk membuang sampah di area kantor BRI. Ya, nah ini juga akan jadi perhatian. Kemudian lanjut mudah ya, mudah itu cleaning service selalu berada di tempat selama jam kerja berlangsung. Kemudian cleaning service dimudah diminta bantuan terkait tugas pekerjaannya. Kemudian cleaning service juga tidak boleh melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya. Ya, seperti apa nih? Membeli makanan atau minum, mengambil paket, mengantar dokumen dan lain-lain. Ya. Kemudian akurat. Cleaning service wajib membuat rencana kerja yang akurat secara rutin terkait pembersihan dan perawatan harian
mingguan, dan bulanan. Kemudian cleaning service melakukan pembersihan dan pengelolaan sesuai jadwal. Cleaning service selalu mengisi checklist pekerjaan dengan disiplin. Nah, jadi kita akan mendapat lagi ya tugas tambahan rekan-rekan. Nanti semuanya akan mengisi juga checklist ya. Ini sesuai dengan permintaan manajemen ONS Kanwil, artinya semuanya nanti rekan-rekan PKPLK atau Pramubakti itu akan punya checklist ya. Mungkin dulu-dulu kita pernah isi checklist, ya sekarang dipakai lagi pengisian checklist tersebut ya. Jadi isi checklist itu oke nanti isinya ya ini ya, perawatan harian apa aja nanti dicantumkan di situ. Kemudian mingguan apa aja nanti dicantumkan, kemudian bulanan akan dicantumkan ya. Nah, tugas rekan-rekan adalah melaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat ya, baik itu harian, mingguan dan bulanan ya. Kemudian lanjut, cleaning service mengerjakan pekerjaan dengan cermat dan teliti. Cleaning service harus mengerjakan pekerjaan dengan bantuan alat atau mesin atau bahan kimia yang tepat. Kemudian cleaning service membersihkan halaman kantor BRI sehingga tidak terdapat sampah berserakan sepanjang jam kerja. Nah, ini juga sangat menjadi perhatian khusus, Pak. Banyak berapa unit kerja yang pernah kami kunjungi, ada di antaranya justru di dalamnya oke bersih. Galerinya oke bersih, banking hall oke bersih. Setiap lantar oke ternyata. Tetapi ada satu temuan di area parkirnya, ya, halaman depan kantor justru justru banyak sampah. Entah kami tidak tahu apakah itu dibersihkannya seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi sangat disayangkan selama jam kerja sampah berserakan itu dibiarkan. Nah, harusnya pada saat rekan-rekan bertugas selama jam kerja, ya pastikan lagi area luar juga harus menjadi fokus perhatian. Artinya sekecil apapun ada sampah nih misalnya Pak ya, puntung rokok atau bekas bungkus permen, apalagi bekas struk kertas transaksi di mesin CRM atau ATM. Nah, itu harus steril, Pak. Ya, harus steril lalu kita maksimalkan. Oh, ini sampah langsung bersihkan, Pak. Ya, tanpa harus disuruh, ya tanpa harus menjadi temuan dulu. Ya, malu kita, Pak, kalau jadi temuan misalnya baru diperbaiki. Ya, ya, rekan-rekan ya pasti akan menjadi catatan yang buruk nih. Oh, temuan si Anu. Ya, ketika nanti pada saat proses perpanjangan PKWT, temuan ini ya akan menjadi evaluasi perpanjangan kontrak kerja rekan-rekan. Nah, kami tidak ingin hal itu terjadi. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya ya kita harus maksimalkan, Pak. Saya yakin pekerjaan rekan-rekan banyak, ya, tapi tugas pokok pentingnya, hal-hal pentingnya itu harus diutamakan dulu, baru yang lain menyusul. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Halo? Siap, siap bisa Pak. Ya Ya, bisa, Ya Pak. Pak, bisa Pak. ya, baik. Ya Pak. Ya, terima kasih Bisa rekan-rekan. Pak. Kemudian kami izin lanjutkan lagi rekan-rekan ya. Cleaning service membuang sampah dari tempat sampah setiap sore hari sehingga tidak ada sampah yang pada tempat-tempat sampah baik di halaman kantor maupun di dalam kantor. Nah, ini juga benar. Ya, kita setuju ya dengan aturan ini. Karena berapa kali kita melakukan kunjungan, bukan hanya pihak BRI, pihak PKSS juga sama. Kami pernah melakukan kunjungan di unit kerja, utama pada saat selesai jam layanan ya, jam
sore ya, kemudian jam malam ya jam 7, jam 8 kami pernah sidak. Kuker ternyata ada beberapa unit kerja itu kok kotak sampahnya tidak dibersihkan, Pak. Dan kotak sampah itu isinya ya bekas nasi bungkus, bekas beli gorengan, bekas beli martabak, macam-macam lah ya. Intinya makanan yang basah lah ya. Bukan sampah kering atau sampah basah. Nah, itu yang kita sayangkan, Pak. Kenapa petugas kita PKPLK cobalah. Saya yakin sip sore, saya yakin pada saat sore selesai jam layanan, harusnya kita setiap hari sudah melakukan pembersihan kotak sampah. Jadi pas kita pulang tuh, kita nih lah sudah bawa bawa karung sampah ya, atau bawa kantong sampah untuk kita buang ke tempat pembuangan sampah yang terdekat dengan unit kerja kita. Ya, jadi tidak harus rekan-rekan membiarkan. Justru nanti akan menjadi problem baru. Unit kerja kita banyak tikus. Kenapa Pak banyak tikus unitnya? Ya karena itulah tadi sampah basahnya, bekas-bekas makanan ya dibiarkan. Terutamanya pada saat Jumat. Itu sering Pak. Jumat menjelang libur hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan tidak ada lembur nih misalnya. Nah, hari Jumat kebanyakan Jumat malam itulah atau Jumat sore itulah kebanyakan temuan kami berapa unit kerja kotak sampah ya. Kami sebutkan mungkin lupa ya. Tapi kalau udah 2 kali 3 kali kami kunjungan ternyata masih sama, itu bukan lupa Pak. Berarti itu sengaja membiarkan. Ya, kami khawatir temuan seperti itu justru bukan pihak PKSS yang menemukan, justru Pak Pincai menemukan. Ya, habislah rekan-rekan. Ya, kami nitip pesan intinya hal itu jangan sampai terjadi lagi, Pak. Ya, aturannya sudah jelas, sampah setiap sore ya, sebelum kita pulang itu harus kita bersihkan, kita buang. Ya, jangan sampai tidak dibuang, Pak. Ya, itu yang ingin kami tegaskan. Kemudian, cleaning service melakukan sterilisasi dengan disinfektan pada fasilitas layanan sesuai jadwal. Ya, ini kalau diperlukan ya, pakai disinfektan kayak zaman COVID kemarin ya ini. Kemudian lanjut, Rama, cleaning service wajib tersenyum kepada pekerja atau tamu bila sedang bertatap muka. Ya, jelas ya 5S ini masih tetap diutamakan ya pada saat rekan-rekan bekerja. Meskipun pada hari itu tugas kita banyak, Pak. Ya tetap, Pak, pada saat berpapasan, pada saat nasabah ada yang membutuhkan bantuan kita, karyawan, pimpinan yang butuh bantuan kita, ya. Tolong 5S tetap kita kedepankan, ya. Kemudian cleaning service harus selalu memperlihatkan wajah ramah kepada pekerja dan nasabah ketika sedang bekerja. Cleaning service selalu bertutur kata sopan santun kepada pekerja dan nasabah. Cleaning service wajib mengucapkan salam, selamat pagi, siang, sore, malam kepada pekerja dan nasabah pada saat bertemu atau dibutuhkan bantuan. Ya, kemudian apabila sudah mengenal pekerja atau nasabah, ya, wajib menyebutkan nama pekerja atau nasabah dengan sebutan Bapak Ibu, Mas atau Mbak ya. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Kemudian cleaning service menunjukkan sifat empati kepada pekerja atau nasabah ketika diminta bantuan. Kemudian cleaning service wajib meminta izin kepada nasabah bila mana akan membersihkan banking hall ya atau ruangan jika terdapat ada nasabah
seperti mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf misalnya, ya, saya akan membersihkan lantai ini atau ruangan ini, ya. Nah, boleh disampaikan seperti itu rekan-rekan. Ya, jadi sampaikan permohonan izin. Ya, misal rekan-rekan tadi udah bersih banking hall, ya. Nah, di ketentuan tadi kita harus setiap 15 menit bersihkan area banking hall itu dicek. Ternyata di 15 menit ini area banking hall kita perlu dibersihkan menggunakan lobby duster. Sedangkan nasabahnya cukup antre yang banyak. Apakah rekan-rekan langsung tidak mau langsung melakukan pembersihan? Pastikan tidak mungkin. Ya, artinya tetap harus kita melakukan kebersihan itu, tapi dengan menyampaikan permohonan maaf atau izin. Izin Bapak Ibu, saya permisi, saya mau bersihkan ini ya Pak ya, lantai ini ya. Ya, saya yakin kalau kita ramah ya, mengucapkan kata-kata seperti ini, saya yakin nasabah mengerti Pak. Oh ya Pak, silakan Pak. Ya, itu. Ya, jadi itu harus kita terapkan selama pada saat kita bertugas. Ya, rekan-rekan ya, agar menjadi perhatian. Kemudian cleaning service wajib meminta izin kepada pekerja bila mana akan membersihkan ruangan pekerja atau ruang lainnya yang terdapat pekerja dengan kalimat mohon izin Bapak Ibu saya akan membersihkan ruangan ini. Nah, kalau tadi perlakuannya terhadap nasabah, nah sekarang terhadap pekerja BRI, ya karyawan BRI yang pada saat tersebut mungkin kita ingin melakukan pembersihan. Misal sore anggaplah kata jam 4 nih. Ternyata rekan-rekan mau bersihkan kotak sampah misalnya di lantai 2 di ruang mantri misalnya. Ternyata ada mantrinya. Ya izin dulu. Pak, mohon maaf izin mengganggu Pak. Saya mau bersihkan kotak sampah gitu kan. Ya, saya yakin mantri kalaupun tahu, oh ya silakan. Ya, silakan Pak Emi. Monggo, misalnya kan dibersihkan. Sekalian Pak, saya mau ini Pak ya, pakai lobby duster ada debu nih Pak sedikit. Oh ya enggak apa-apa. Ya, nah intinya seperti itu rekan-rekan. Ya, tetap dilakukan kebersihan walaupun di situ ada pekerja atau karyawan BRI yang sedang beraktivitas, ya kita tetap izin ya. Mohon izin bentar untuk membersihkan. Kemudian lanjut terampil ya, cleaning service harus memiliki skill yang terdiri dari basic cleaning, dusting, mopping, sweeping, glass cleaning, toilet cleaning, garden cleaning, advanced cleaning, ya, carpet care, floor washing, floor polishing, dan lain-lain. Nah, ini saya yakin rekan-rekan ada yang di beberapa cabang udah praktek ya Pak ya. Sudah praktek penggunaan alat kebersihan. Mungkin nanti berapa cabang yang belum praktek, belum sempat kita lakukan praktek penggunaan alat kebersihan nanti akan kita jadwalkan. Lalu bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan praktek atau training sebelumnya di cabang, ya, ya kami harap ilmu tersebut ya laksanakan Pak, gunakan ya di pekerjaannya sehari-hari. Ya, selanjutnya ini servis wajib memahami semua fungsi peralatan dan perlengkapan berupa bahan kimia maupun mesin yang akan menunjang pekerjaannya. Nah, rekan-rekan mungkin yang ingin kami tanyakan di sini, rekan-rekan untuk alat kebersihan masih ada ndak yang kebingungan ini digunakannya untuk apa? Contoh misalnya lobby duster. Lobby duster di sini rekan-rekan sudah tahu belum bahwasanya penggunaan lobby duster itu untuk membersihkan apa, Pak? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Ada yang bisa jawab? Lobby duster, penggunaan lobby duster?
Itu biasanya digunakan untuk membersihkan apa, Pak? Ada yang bisa jawab? Halo? Di daster Pak untuk menyapu lantai Pak. Ya, Lopi Duster untuk menyapu. Untuk membersihkan lantai kering, Pak. Ah, ya. Lantai kering. Ya, benar. Pembersihan untuk lantai kering. Ya. Semuanya saya yakin sudah tahu, Pak ya. Nah, tapi mohon maaf, Pak. Ternyata di lapangan kami pernah menemukan justru lobby duster dijadikan pel basah. Ada itu, Pak. Kan lobby duster itu ya, alat pel kering itu ya. Sebenarnya itu penggunaannya untuk membersihkan debu ya di lantai yang kering. Itu justru petugas kita atau PKPLK kita menjadikannya sebagai pel basah. Ya, ay, ya kita agak kayak mana waktu itu melihat langsung ya. Ya beruntung rekan PKPLK pada saat itu kita arahkan, ternyata dia tidak mengulangi lagi. Nah artinya apa Pak? Ya kami harap rekan-rekan juga kalau memang tidak tahu penggunaan alatnya, ya atau keliru atau rekan-rekan bingung ya, ya silakan tanyakan Pak, tanyakan ke kami boleh, ya, tanyakan ke rekan kerja yang lain juga boleh. Ya jadi semua peralatan baik itu chemical maupun peralatan kebersihan yang dibagikan kepada rekan-rekan itu di unit kerjanya semuanya ada fungsi dan kegunaannya Pak. Kalau ndak tahu, ya monggo tanyakan. Ya, biar tidak salah penggunaan kan. Dan juga kita kemarin ada buku saku PKPLK. Nah, di situ sebenarnya sudah lengkap Pak, petunjuk penggunaannya, ini untuk apa dan lain sebagainya. Nah, kami tidak ingin lagi Pak ada temuan penggunaan alat yang salah. Ya, jadi seperti itu. Penggunaan lobby duster, kemudian penggunaan deshpan, ya, kemudian penggunaan alat glass cleaning kaca, ya, pembersihan kaca. Itu rekan-rekan kami harap semuanya udah harus paham, udah harus tahu. Ya, kalau rekan-rekan malu bertanya, ya buka di YouTube, cari tahu ini alat pembersih kaca. Oh, alatnya ini. Oh, ini sama nih alatnya dengan yang saya dapatkan. Kayak mana lah cara penggunaannya? Oh, kayak ini caranya. Boleh, Pak. Boleh. Rekan-rekan cari tahu boleh. Malah itu inisiatif yang bagus, Pak. Kepo ya, pengen cari tahu. Tapi kalau rekan kan, aku udah ngerti alat ini, Pak. Selama ini tidak pernah kugunakan, Pak. Lah, ya. Nah, itu yang kita sayangkan, Pak. Yuk, coba, Pak. Coba digunakan. Coba cari tahu penggunaannya alat ini untuk apa. Ya, jadi pembersihan kita itu walaupun rekan-rekan beralasan, Pak, pakai alat ini lambat. Ya, iya, ya, memang lambat. Kenapa? Karena jarang kita gunakan, Pak. Tapi kalau rutin rekan-rekan gunakan, saya yakin rekan-rekan akan mahir sendiri, Pak. Ya, akan makin terampil ya, penggunaannya lebih cepat. Kayak contoh pembersihan kaca tuh. Banyak alat kaca itu sekarang diganti dengan kanebo. Banyak yang beranggapan rekan-rekan, Pak, pembersihan dengan kanebo jauh lebih bersih. Memang benar. Tapi ada tahap-tahapannya, Pak. Kanebo itu untuk finishing ya, untuk pembersihan akhirnya. Ya, tapi di awal ya harus pakai alat pembersih kaca itu. Ya, mekanismenya ada, petunjuknya ada. Ya, nah itu agar menjadi perhatian kita, Pak. Jadi semua alat pastikan sudah kita gunakan. Kemudian cleaning service juga melakukan perawatan rutin pada perlengkapan kerja yang digunakan sehari-hari. Nah, itu harus dirawat, Pak ya. Contoh kayak lobby duster tadi. Kalau digunakan setiap hari kan kotor, ya artinya dibersihkan Pak, dicuci. Kain vel, sapu, sapu kalau udah ujungnya banyak rambut misalnya kan, keriting misalnya ya dibersihkan, dihilangkan, ya seperti itu. Jadi semua alat kerja kita itu selesai kita gunakan, semuanya sudah rapi, bersih disimpan.
Ya. Kemudian kita lanjutkan cleaning service ya, membersihkan peralatan yang setelah digunakan dan menyimpan dengan rapi di tempat yang tidak terlihat oleh nasabah. Nah, kemudian nih standar penampilan ya, menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan, seragam dalam keadaan rapi dan tidak berbau, menggunakan kaos dalam yang tidak terlihat dari luar, maksimal penggunaan seragam 2 hari. Lengan baju sebatas siku untuk pekerja yang berhijab dapat menggunakan inner atau manset warna hitam. Menggunakan tanda pengenal KTP selama bekerja dan tidak dalam kondisi terbalik. Menggunakan sepatu plat hitam atau gelap yang bersih dan rapi. Memakai deodoran atau wewangian untuk pria secara fisik diatur rambut pendek rapi, tidak berjambang dan berjenggot. Ini bukan kami yang buat aturan, kan? Ya, jadi sekali lagi mungkin masih banyak rekan kerja kita yang jenggot berjambang. Mohon maaf, Pak. Mending Bapak segera bersihkan, Pak. Nanti malah jadi temuan, ya, rekan-rekan akan dirugikan. Jadi tolonglah kerjasamanya, Pak, ya. Aturan-aturan ini ya kita laksanakan, Pak. Agar rekan-rekan aman, tidak khawatir jadi temuan. Ya. Kemudian tadi lanjut hanya diperbolehkan menggunakan kacamata, cincin kawin, jam tangan yang memberikan kesan formal. Aksesoris lain seperti gelang, kalung, cincin, aki, rantai, dan aksesoris lain itu tidak diperbolehkan. Kemudian kuku besi dan tidak panjang, tidak bertato dan tindik. Untuk wanita, rambut disisir rapi, bila panjang wajib diikat. Untuk yang berhijab menggunakan model hijab yang dimasukkan ke dalam kerah, menggunakan riasan yang memberikan kesan fresh, tidak mencolok, warna rambut natural, tidak dicat, kuku tidak panjang, tidak menggunakan kuteks, hanya diperbolehkan menggunakan kacamata, cincin kawin dan jam tangan. Aksesoris lain seperti gelang, kalung, aksesoris lainnya tidak boleh, tidak bertato dan bertindik. Nah, terkait aturan penampilan, saya tampilkan gambar ya Pak ya. Nah, jadi rekan-rekan ya, semuanya untuk penggunaan seragam PKPLK yang ditempatkan di KCP, unit maupun di RKB ya, Rumah BUMN. Nah, ini semuanya dari hari Senin sampai Jumat itu diminta bajunya pakai seragam corporate terbaru yang seperti ini. Semuanya biru, Pak ya. Ya, maksimal penggunaan seragam berapa hari? Ya minimal lah 2 hari misalnya. Itu udah maksimal, Pak. Ya, udah maksimal seragam itu sehari. Maksudnya seragam itu sekali kita pakai bisa dipakai lagi sampai 2 hari. Lebih dari situ ya tolong dicuci, jangan digunakan. Ya, karena kan sudah dapat seragam tuh kalau tidak salah bajunya 5, celananya 3, benar nggak Pak? Benar ya rekan-rekan Betul, ya. Pak. Benar, Nah, Pak. nah, Benar. ya siap. Tidak, Pak. Ya, Pak. Ya, Betul. Siap. nah artinya rekan-rekan, nah tolong dimaksimalkan. Kalau kita pakai yang sehari cuci, cepat rusak baju kita, Pak. Ya, pun saya yakin rekan-rekan di sini mungkin kebersihannya ya kita paling banyak keringat lah ya, keringat, debu misalnya seperti itu. Tidak bukan kotoran kita ini bekas tanah, nyangkul atau dan sebagainya enggak kan. Nah, artinya maksimal lah penggunaan seragam itu ya 2 hari ya. Kalau hari pertama parfumnya tidak terlalu banyak, hari kedua agak banyak kan dikit ya. Setelah 2 hari oh baru cuci. Dijemur juga baju Pak, usahakan jangan langsung di tempat yang panas. Kalau rekan-rekan pakai mesin cuci, maksimal lah ya baju itu jangan pakai putaran yang terlalu keras. Pakailah putaran yang tidak terlalu keras. Kan mesin cuci itu ada mode-modenya, Pak.
Kalau tadi rekan-rekan ternyata seragamnya hanya hanya banyak kena keringat atau debu ya, mungkin cukup direndam bisa itu, Pak. Ya, direndam, kasih molto misalnya kan, dijemur di tempat yang tidak panas. Kalau kita jemurnya di tempat panas, saya yakin seminggu Pak ya atau sebulan mungkin baju kita sudah kelihatan mulai memudar atau lusuh. Ya, saran dari kami ya pada saat melakukan pembersihan seragam ini, itulah tadi. Usahakan jangan dijemur langsung kena panas matahari ya secara langsung. Atau seragamnya dibalik, boleh Pak. Pada saat dijemur seragamnya dibalik. Insya Allah awet seragamnya Pak. Ya karena seragam ini kita gunakan setahun ya. Ini 2025. Nah, artinya sampai Desember Pak. Nanti sampai Desember kita dapat lagi seragam yang baru 2026. Seragam ini udah tidak dipakai lagi. Ya, artinya selama 1 tahun seragamnya 5, celananya 3. Ya artinya pandai-pandailah kita merawat seragam itu Pak. Ya. Jadi itu kemudian nih untuk standar seragam pramubakti ya kalau memang pramubakti punya baju corporate yang baru is oke pakai Pak. Ya, seharusnya sesuai ketentuan semuanya hitam putih. Mau dari hari Senin sampai Jumat itu hitam putih. Tapi saya yakin pramubakti yang penempatan di cabang itu sesuai dengan kebijakan masing-masing Pinca atau Bapak Ibu SPO ya. Jadi silakan menyesuaikan. Tapi pada umumnya peraturannya adalah Senin sampai Jumat itu semuanya putih. Ya, semuanya putih. Kemudian, nah ini contoh temuan seragam dan penggunaan atribut Pramubakti dan PKPLK yang salah. Nih contoh salah ya. Apa salahnya? Kemeja smart casual, ID card tidak ada. Kita baju smart casual nih udah tidak boleh lagi, Pak. Ya, penampilan kita menyerupai mantri, menyerupai RM. Ya, ini tidak diperkenalkan lagi. Bahkan untuk PGS sekalipun, mereka tidak boleh pakai kayak ini. Seragam yang kemeja kasual nih harus hitam putih. Setiap PGS yang menggantikan. Ya, begitu juga dengan yang ini. Dan tidak boleh lagi. Ya, seragam kemeja kasual, kemudian jepitan ID card-nya salah, pakai yang model yoyo. Kemudian baju udah pudar dan tidak ada ID card. Nih baju lama udah tidak boleh lagi ya rekan ya. Udah tidak diperkenankan lagi baju yang seperti ini. Yang biru orange. Kemudian tidak memakai ID card ya. Kemudian pakai celana selain hitam. Pakai warna coklat biru ya. Tidak sesuai. Ya misal sepatunya warna-warni. Nah itu hati-hati Pak. Justru akan menjadi temuan grooming rekan-rekan. Mungkin selama ini rekan-rekan petugas kebersihan taunya temuan grooming tuh hanya di Ponliner kan, Ponliner, Sapam. Nah, sekarang PKPLK pun diawasi, Pak. Nanti yang akan datang driver nyusul. Semuanya, Pak, nanti akan diawasi. Semuanya akan diperhatikan. Ya, Pak ya. Nah, jadi kami minta tolong temuan-temuan yang seperti ini yang hari ini masih seperti ini ya tolong segera ganti menyesuaikan ketentuan yang baru seperti ini nih. Setiap hari pakai seragam PKPLK yang warna biru. Sampai sini bisa dipahami ya rekan-rekan ya Pak ya. Halo, terkopi semua ya. Nah itu Kopi, Pak. Kopi, Pak. ya siap ya. Terima kasih rekan-rekan. Kemudian sedikit lagi rekan-rekan saya ingin menampilkan mana tadi? Izin, Pak. Ya silakan. Pak, Gimana untuk Pak? perambak tadi boleh nggak fotonya diulang lagi, Pak Yan? Biar saya screenshot, Pak. Oh ya boleh boleh boleh. Bentar. Makasih, Pak. Nah, ini PKPLK, ini Prambu Bakti nih.
Screenshot boleh. Ya, tapi sesuai ketentuan pada umumnya harusnya hitam putih. Tapi masing-masing cabang punya kebijakan ya. Ada yang cabang, oh boleh Pak pakai ini, oh boleh Pak ini. Oh enggak boleh Pak harus hitam putih semua. Ya, jadi tergantung pendekatan rekan-rekan ya. Khusus Pramubakti ya di cabang ya. Kemudian kami lanjutkan standar kebersihan kerapian kantor. Nah, ini yang menjadi objek penilaian ya, kebersihan area luar gedung ya. Area luar gedung tuh apa aja Pak kebersihannya? Membersihkan atap atau talang gedung ya, kaca dan tralis, jendela dan tralis, lantai dan keset normal di lobi ya. Membersihkan halaman dari kotoran, membersihkan halaman parkiran dan pekerja, halaman pekerja, membersihkan pilon, signek, ya, wall, clothing, pagar dan drainase dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kemudian kebersihan banking hall meliputi apa aja, Pak? Bersihkan plafon dari salang laba-laba, membersihkan tembok dinding dari noda, membersihkan kursi tunggu nasabah, membersihkan tangga, pagar atau railing dalam gedung, membersihkan kap-kap lampu, membersihkan mesin ATM, CRM, SBB hybrid edisi antrian atau PC nasabah, komputer ya, membersihkan teralis dinding maupun lantai, membersihkan hiasan dinding, poster dan neon box, membersihkan daun kering dan merawat tanaman, membersihkan tempat secara rutin. Kemudian kebersihan area ruang kerja, apa yang dibersihkan? Membersihkan plafon dari sarang laba-laba, membersihkan kaca dan teralis, meja kerja, kursi kerja, piling kabinet, PC komputer, pesawat telepon, dan partisi atau pemisah ruangan, membersihkan lantai dari debu, noda, dan sampah, memeriksa secara rutin pendingin ruangan, AC ya, AC, dan pewangi ruangan, memeriksakan ruang arsip dan ruang server secara berkala didampingi pekerja BRI, membersihkan daun kering dan merawat tanaman. Lalu di sini kebersihan galeri, membersihkan pintu masuk dan stiker dan bekas stiker yang lain yang telah ditetapkan. Membersihkan plafon dan dinding boot yang bekas stiker, noda maupun kotoran. Membersihkan lantai dari debu, noda, dan sampah yang berserakan secara rutin. Membersihkan keypad, layar, dan badan mesin ATM, CRM dari debu dan bekas stiker. Membersihkan tempat sampah yang sudah penuh secara rutin. Memeriksa kondisi peruangan, pendingin ruangan, dan pewangi ruangan di galeri e-channel atau ATM. Kemudian kebersihan taman ya, membersihkan taman dari guguran daun dan sampah. Melakukan perawatan tanaman dilakukan dengan cara menyiram tanaman 2 kali sehari, pagi dan sore. Melakukan perawatan taman dan pengambilan daun yang sudah menguning atau layu dan memangkas tanaman agar terlihat lebih rapi. Mengemburkan tanah pada tanaman, pemberian pupuk secara periodik pada tanaman, pemberantasan hama tanaman. Terakhir, kebersihan toilet, membersihkan plafon dari sarang laba-laba, membersihkan dinding dari noda sabun dan bercak air, membersihkan aksesoris dalam kamar mandi, membersihkan dan pengisian hand soap, dispenser dan tisu toilet, membersihkan meja wastafel, membersihkan kloset jongkok maupun duduk dan urinoir ya, membersihkan dan polishing dengan nilon brush lantai dan dinding toilet, menjaga lantai toilet selalu kering dan tidak becek. Nah, jadi itulah ya berapa hal yang menjadi fokus perhatian rekan-rekan ke depannya, Pak ya. Ke depannya checklist-checklist ini akan dibuatkan ya, akan dibuatkan. Jadi
ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, tugas kita adalah melaksanakannya, Pak. Ya, sesuai checklist yang nanti akan rekan-rekan dapati. Ya. Nah, kemudian terakhir ya, ini terkait aplikasi ya, Prima Clean Anchor. Rekan-rekan di sini ada yang sampai hari ini aplikasinya tidak bisa dipakai? Ya, Pak. Belum Bisa, ada, Pak. Pak. Sampai sekarang belum terkirim. Ya, Ada, Pak. Ya, Pak. oke. Ya, Iya, bisa, Pak. ya, siap. Ya, terima kasih. Artinya kita ini Pak sekanwil gangguan ya. Nah, kalau ini gangguan, tadi saya sudah konsultasi eh, dengan kantor pusat. Ya wes, tidak apa-apa. Laporannya manual dulu, karena informasinya aplikasi kita ini pelaporan ini sedang perbaikan peningkatan kualitas aplikasi. Ya, jadi ya tidak apa-apa sementara ya. Sementara masih belum bisa digunakan, artinya laporan pagi, laporan sore, ya rekan-rekan kirimkan di grup WA. Ya, itu agar Ya, menjadi perhatian rekan-rekan. Ya, kemudian kalau memang aplikasinya udah normal lagi, ya udah, nggak usah lagi laporan manual di grup WA, langsung ke aplikasi. Dulu pernah gangguan kalau nggak salah ya paling 4-5 hari ya, setelah itu normal lagi kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja Pak. Nanti laporan manual kalau gangguan. Kemudian eh di sini ya, nah ini contoh pelaporan kebersihan yang bagus ya. Saya yakin rekan-rekan udah menerapkan seperti ini semua ya. Area luar kantornya bersih ya, seperti di gambar ya. Karpetnya bersih ya. Kemudian area galeri banking hallnya juga rapi, tidak ada sawang ya. Dinding-dinding juga rapi ya, bersih. Kemudian galeri ATM juga rapi bersih seperti ini ya. Kemudian di sini area ruang kerja mantri, unit, supervisor, toilet, dapur, ya, gudang, bremen, genset, kotak sampah, ya. Nah, harapan BRI inginnya seperti ini, Pak. Ya. Dan kita juga PKSS standar kita dari dulu ya seperti ini. Inginnya, ya, semuanya harus kita maksimalkan ya bersama ya seperti ini. Ya, jadi kalau kualitas pelaporan kebersihan kita seperti ini, Pak, saya yakin ya kita akan terus diperpanjang, Pak, kontrak kerjasama kita. Ya, tapi kalau rekan-rekan kepeduliannya kurang, misalnya, ya, kurang inisiatif dan lain sebagainya, kurang semangat, ya Pak ya. Nah, tolong Pak segera diperbaiki sebelum nanti terlambat. Hal itu menjadi pemicu buat rekan-rekan menjadi temuan dan komplain. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan kalau rekan-rekan menjadi temuan, kemudian akan dievaluasi, akan berpengaruh ke kontak kerja. Ya, kita inginnya rekan-rekan semua hari ini yang ikut Zoom, kami inginnya ya setiap tahun perpanjang kontrak, Pak. Tapi harus sesuai dengan kualitas yang seperti ini. Rapi, bersih, semua tertata rapi ya. Seperti ini. Nihil komplain dan temuan. Kemudian nih terakhir contoh temuan ya, teman-teman yang salah. Nah, kami cukup menyayangkan berapa uker ternyata masih ada, Pak. Ya, Pak ya, masih ada loh. Ya, hati-hati, Pak. Hati-hati. Kalau hal itu jadi temuan oleh pihak BRI, kita dengan PKSS akan menindak tegas rekan-rekan. Kalau memang temuannya lagi-lagi temuan sarang laba-laba nih misalnya. Padahal udah sering kita ingatkan, Pak, hati-hati sarang laba-laba tolong dibersihkan. Ternyata temuan Bapak Amolnya. Ternyata temuan oleh SPO-nya. Laporan itu nyampe ke kami ya, ya mohon maaf Pak. Sesuai ketentuan rekan-rekan akan dikeluarkan SP. Ya, karena ini temuannya berulang, ya bisa jadi rekan-rekan akan mendapatkan SP2. Ya, nah itu yang
tidak kami inginkan. Jangan sampai manajemen mengevaluasi rekan-rekan, mengeluarkan surat peringatan tegas. Karena hal ini Pak sering terjadi. Jadi maksud kami Pak, ya kalau ini sering kejadian sarang laba-laba, kemudian di kisi-kisi ini banyak nih sarang laba-laba Pak ya. Ini harus inisiatif kita bersihkan Pak. Begitu juga nih belakang layar monitor mesin CRM ya, kacanya ternyata belang, yang bersih di bawah, yang pojoknya kusam. Nah itu ketahuan Pak. Oh kacanya tidak pernah dibersihkan, hanya di bagian bawah, bagian atas tidak pernah dibersihkan. Nah itu jangan sampai. Kemudian di galeri ATM masih banyak sisa struk kertas CRM ya atau ATM oleh tim BG. Nah ini harus segera dieksekusi Pak. Segera bersihkan. Harus steril. Ya perlu kalau ada tim BG buang ke sini ingatkan Pak, tolong mohon maaf Pak, tidak boleh lagi ditaruh situ. Ya kalau memang harus dibuang, titipkan dengan kami Pak, nanti kami buang. Jangan ada lagi Pak pembayaran seperti ini, harus harus kita buang Pak. Ya, tidak perlu di stok-stok. Ini tidak bakal dipakai lagi, jarang biasanya dipakai. Ya, kalaupun memang ini bisa dipakai lagi, kita PKPLK siapkan kardus, siapkan kardus, kumpuli, taruh belakang, taruh di gudang. Ya, seperti itu dikumpulkan. Kalau tidak bisa dipakai lagi, buang. Nah, ini tadi saya maksudkan, Pak. Kacanya bagian atas tidak dilap. Bagian bawah ini mengkilat. Tapi bagian atasnya seperti ini. Ya, artinya pembersihan kaca maksimalkan, Pak. Atas bawah semua dibersihkan. Ya, kemudian kondisi toilet yang sampai berkerak seperti ini. Dan terakhir ini, nah ini yang jadi perhatian, Pak. Perhatian bagi kita semua ya. Kenapa ini jadi perhatian bagi kita semua? Kita kemarin dapat komplain nih dari pihak Kanwil ONS. Pak, coba lihat nih, wadah sampahnya kayak ini, Pak. Apa iya ndak pernah dibersihkan petugas kebersihannya? Nah, jadi ini rekan-rekan, wadah sampah ya nih, saya perbesar ya. Wadah sampah kalau memang kondisinya seperti ini, ya ini harus dibersihkan dengan serius, Pak. Ya, kenapa? Ini kan bekas puntung-puntung rokok. Saya yakin ini udah berbulan-bulan, Pak. Mungkin udah hampir setahun nggak pernah dibersihkan. Ya, ya dilap, Pak. Dilap, dicuci. Pakai gesikan panci kalau memang ada, ya. Atau pakai sikat yang kasar. Bisa ini, Pak, dibersihkan. Ya, begitu juga dengan kondisi bagian dalam luar. Banyak kami dapat laporan, Pak. Ini kotak sampah baru. Baru berapa bulan ternyata ya kondisinya sudah banyak karat. Ini Pak, PKPLK-nya enggak ngerawat sama sekali. Rugi kita Pak, beli terus. Nah itu ya PR kita apa? Ya silakan rekan-rekan. Kalau memang ini perlu dibersihkan setiap 3 hari sekali, ya. Kalau seminggu kelamaan Pak, 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. Oh ternyata kondisinya sudah kotor parah. Sikat Pak, bersihkan. Ini bekas puntung-puntung rokok, ya. Kerak-kerak kering ini Pak. Yang sampai terjadi begitu juga dengan genset. Kain ada di genset. Nih Pak, lihat Pak, coba lihat Pak. Ini Pak, petugas bersihannya. Tidak pernah dibersihkan ini Pak. Kami minta gimana caranya dibersihkan Pak, rapi bersih. Ya, kita tidak bisa menolak user yang minta. Baik Pak, baik Bu. Kami laksanakan. Ya, nah tugas rekan-rekan adalah agar peduli Pak. Kondisi genset, kalau memang seperti ini di unit kerja kita, ya bersihkan Pak. Lap pakai kain basah. Ya, lap dibersihkan, ya, berdebu dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi lagi. Kemudian ini juga, ini kondisi toilet. Toiletnya airnya kuning.
Oke lah, Pak. Ini air di daerah ini memang kuning, Pak. Ya. Nah, artinya apa, Pak? Kuning, ya. Air kuning ini kan mengandung zat besi, ya, karat, ya. Kalau ini tidak rutin kita bersihkan, ya, akan menyebar ke sini, Pak, ke lantai, ya, ke toilet jongkok seperti ini. Semuanya akan nguning. Nah, artinya apa? Tugas kita ya, air ini harus rutin dikuras. Tidak boleh ada pembiaran. Syukur-syukur, Pak, ya. Syukur-syukur, ya. Kita bisa inisiatif kasih kaporit. Jadi airnya bening. Ada memang di beberapa uker itu unit kerjanya airnya kuning. Ternyata PKPLK kita tidak aktif melakukan pembersihan bak ini. Apalagi kondisi toilet dan lain sebagainya nih. Nih lantai, ya, toilet jongkok dan sebagainya. Wah, nambah parah itu, Pak. Ya, kemudian ada lagi nih. Nih, temuan. Wah, ngeri dah. Apalah respon rekan-rekan lihat kondisi bak seperti ini. Serem, ya. Nah, ini enggak tahu, Pak, kita nih bersih kayaknya berapa bulan nih, Pak. Nah, jadi ini kami tampilkan gambar-gambar yang menjadi temuan agar unit kerja kita tidak seperti ini. Artinya rekan-rekan nanti silakan cek. Oh, bak mandi di kantorku bersih dah, ayo. Kalau tidak bersih, cepat-cepat bersihkanlah, Pak. Karena manajemen akan keliling semua uker. Udah dibentuk tim-timnya, Pak. Saya bukan nakut-nakuti, Pak, ya. Memang benar itu, ya. Nah, kalau kita tidak melakukan pembersihan, tidak melakukan perawatan rutin, ya contoh ya seperti ini. Kayak mana nasib pekerjanya? Dapat SP semua, Pak. Ya, sudah dipastikan kontrak kerjanya akan dievaluasi. Kemudian ini juga, Pak, tolong alat kebersihan ketika rekan sudah pakai, tolong alat kebersihan jangan berserakan di mana-mana, di sudut, ya. Ternyata ditaruh di area belakang dapur, di sudut seperti ini. Nah, tolonglah kalau bisa alat kebersihan itu disembunyikan, Pak. Ya, taruhlah tempat yang tersembunyi dan tidak terlihat. Ini jadi temuan, Pak. Begitu juga dengan ini. Ya, ini yang jadi koreksi kenapa ini kelihatan debu. Ya, kita tidak tahu rekan-rekan kita mau bersihkannya ini apa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, tapi maksud kita, Pak, kalau memang ini sudah berdebu, kita kan punya feeling, Pak, ya, punya perasaan, ya. Oh, ini 3 hari lalu lah aku bersihkan. Ya, ternyata lah sudah kotor. Udah, Pak. Ya, selesai jam layanan nanti, ya, buka, Pak. Buka, lap, bersihkan. Kita nak cari aman, Pak. Jangan sampai ini kita biarkan lama, berbulan-bulan misalnya, kan. Nunggu ada instruksi pergantian poster ini baru dibersihkan. Tidak ada instruksi dari Bapak Amal atau supervisor buat ganti ini, ternyata tidak dibersihkan. Nah, siap-siap, Pak. Saya khawatir kalau temuan ini di unit kerja rekan-rekan, ya, akan berakibat bagi kontrak kerja rekan-rekan. Artinya kami minta inisiatif segera bersihkan. Nah, ini juga, Pak. Nih, ya. Nah, rekan-rekan juga tolong kondisikan alat-alat chemical, bahan-bahan chemical ya seperti ini nih. Sapu, ya. Kemudian bahan-bahan chemical tolong jangan ditaruh terlihat seperti ini, Pak. Ya. Kalau memang kita punya gudang lantainya di pojok misalnya, ya, di lantai 3 atau lantai 4 kondisinya tertutup, tidak terlihat, mending taruh situ, Pak. Jangan di bawah. Ini justru temuannya di lantai 1. Lantai 1 dekat toilet, ternyata pejabat BRI kontrol ya kunjungan. Wah, dilihatnya. Kayak mana ini, Pak, petugas kebersihannya? Kok dibiarkan ini berantakan?
chemicalnya seperti ini. Nah, jadi pesan kami tolong eksekusi mulai hari ini Pak, unit kerja yang masih seperti ini berantakan, bahan-bahan chemical segera dirapikan, disimpan, disembunyikan. Taruhlah tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat. Apalagi jangan berada di lantai satu. Selesai gunakan ya simpan. Ya Pak ya, itu Pak. Ya, akan menjadi perhatian. Kemudian lantai-lantai yang berkerak seperti ini Pak. Nih, ya. Ini temuan Pak. Dipertanyakan, PKPLK ngapain Pak? Kok lantai berkerak dibiarkan? Nggak pernah dipel, ya, nggak pernah dibersihkan. Ya, harusnya peduli. Nah itu ya rekan-rekan ya. Kemudian ini juga, nih, ini wastafel cuci dekat dapur. Ya, nah yang jadi temuan ini Pak, ya, poster ini harusnya ya baiknya lah Pak, baiknya ini kasih ordeng ya. Pak BRI tidak ada biayanya Pak ini. Ya udah apa-apa, inisiatif kita Pak. Ada kita kain hordeng di rumah misal. Ya, itu bentuk loyalitas kita untuk kantor Pak. Kalau kita punya nih ya. Oh ternyata di rumah ada kain bekas odeng masih layak, masih bagus misalnya kan. Ya udahlah, besok aku bawa, aku tempel biar bisa nutupi bagian bawah ini. Ya, seperti itu rekan-rekan. Nah ini seperti ini tidak disarankan. Dia inisiatif memang. PKPLK kita inisiatif bagus. Tapi kondisi bannernya seperti ini, tidak menutupi full. Ya, malah ngeleweng-lewer ya, kendor. Atau dicek, wah chemical semua di belakang ini. Temuan lagi, ya. Kemudian kondisi tralis. Kami berapa kali Pak sidak koker banyak itu tralis lantai dua ya, terutama lantai dua, lantai tiga, semuanya tidak dibersihkan. Nah kali ini menjadi perhatian oleh tim ONS kan, Will. Ya, gimana caranya? Ini rekan-rekan silakan lakukan pembersihan. Ya pastikan lah ya debu tidak tebal, kacanya bersih. Silakan rekan-rekan yang bisa mensiasati ini. Apalagi pintu dan jendelanya tidak ada hordengnya misalnya. Wah, bahaya, Pak. Kalau dibiarkan ini teralis yang berdebu, kacanya kusam ya. Ah, ini bahaya bagi rekan-rekan. Kemudian keset kaki ya. Tolong, Pak. Tolong sekali lagi yuk peduli keset kaki jangan sampai temuan seperti ini, Pak. Keset kaki ternyata udah 2 minggu. Itu 1 bulan lebih tidak pernah dibersihkan. Ya, ini harus dibersihkan, Pak. Sikat ya seminggu sekali atau 4 hari sekali misalnya. Ya silakan rekan-rekan yang bisa atur ya. Kalau memang bisa dapat ada pengadaan lagi, coba usulkan ke cabang BRI. Siapa tahu dapat keset yang baru. Ya, rekan-rekan harus inisiatif melaporkan, cari info. Ya, kalau memang ada pengadaannya. Terakhir, ini terkait kondisi galeri. Jangan sampai ini sawang, Pak. Ya, ini sawang, Pak. Area sini ya bagus. Ternyata ketika penilaian dilihat, waduh, sawang laba-laba, Pak. Ya, nah ini kita cukup disayangkan. Ya, jadi itulah rekan-rekan yang menjadi koreksi, evaluasi buat rekan-rekan semua. Harapan kami hari ini ya sudah kami sampaikan, sudah kami informasikan. Temuan-temuan seperti ini jangan sampai kita lakukan pembiaran. Rekan-rekan tidak peduli misalnya. Ah, Pak Angga silakanlah ngoceh-ngoceh misalnya. Kami tidak peduli misalnya kan. Nah, itu jangan Pak. Ya, kami minta tolong ini untuk kebaikan kita bersama, buat rekan-rekan dan buat PKSS. Kalau niat kerja kita baik, ya saya yakin semuanya akan baik, Pak. Ya, nah, tolong Pak, sekali lagi kami minta kepeduliannya, cintai
pekerjaan kita, ya. Jangan sampai ada temuan, jangan sampai ada sekecil apapun yang bisa memicu jadi komplain. Ya, kami tahu tugas rekan-rekan berat, ya, banyak hal yang harus dilakukan, ya. Tapi kami berpesan utamakanlah dulu pekerjaan rekan-rekan. Tugas pokok fungsi utamanya dulu dijalankan. Setelah semuanya sudah dijalankan, tugas pokoknya, ya, baru, ya, kita bantu yang lain. Ya, itu yang jadi perhatian ya rekan-rekan ya. Jadi kami minta temuan-temuan terkait kebersihan hilang, tidak ada lagi Pak. Usahakanlah Pak, usahakan kita maksimalkan. Saya yakin rekan-rekan bisa. Ya Pak, apapun kendalanya ya silakan dikonsultasikan. Ya, kalau misalnya butuh kayak karpet tadi ya, untuk pengadaan yang baru misalnya. Ternyata pengajuannya harus ke cabang, ya rekan-rekan cari informasi, kayak mana cara pengajuannya. Sampaikan ya kepada supervisor misalnya atau kepada pimpinan kita, ya siapa tahu ada jalan keluarnya Pak, ya jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan, ya. Terakhir ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Pak, izin Pak bertanya Pak. Ya boleh, silakan Pak. Ini Pak, yang untuk apa serbuk cuci piring itu Pak itu nggak efektif Pak. Ya, oke oke. Ya itu meninggalkan noda Pak. Terus juga kalau untuk Hmm. pemakaian yang minyak-minyak kan itu nggak Heeh, hilang Pak. nggak hilang ya. Lengket ya yang Hmm. khusus serbuk cuci piring itu aja Pak. Mm-mm. Serbuk cuci piring nanti kami cek Pak ya. Siap siap Ya siap. untuk apa? Kurang. Misal minyak makan bakso kan teman-teman kantor kan. Nah itu Heeh. nodanya nggak susah tuh Heeh, Pak. heeh. Oke, masih meninggalkan bekas ya, Pak ya. Iya, 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 iya. Nah itu aja. Siap, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Otong ya, Pak Otong Suwardi ya. Kami tampung, Pak. Terima kasih masukan sarannya. Rekan-rekan yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena udah jam 5, nanti rekan-rekan mau pembersihan lagi. Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, ya, baiklah. Kalau memang tidak ada rekan-rekan, ya mungkin sore hari ini kita cukupkan ya. Ya, semoga nanti selama bertugas, ya rekan-rekan diberikan kekuatan ya, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam melaksanakan tugas ya. Ya, serta Oh, lebih siagap stop tadi ya. ya dalam melakukan Ngisi ya, bentar. tugasnya ya. Pada intinya seperti itu rekan-rekan ya. Ya. Oke, tidak ada lagi yang ingin tanyakan ya. Kita cukupkan ya Zoom sore hari ini ya. Ya, minta Cukup, Pak. tolong, minta tolong rekan-rekan kameranya kita on cam, kita mau ambil foto, Pak. Kameranya dihidupkan masing-masing, kita ambil foto. Ya, persiapan ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran rekan-rekan semua. Ya, kami berpesan, yuk Pak, mari kita sama-sama jaga jaga pekerjaan kita maksimalkan pekerjaan kita. Ya, semoga tidak ada lagi temuan dan komplain ya yang eh, menjadi temuan kita ya. Itu aja kami akhiri. Terima kasih. Tetap semangat dalam bekerja. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Zoom sore hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini cukup Pak hadir, Pak ya. Ya, boleh. Silakan lanjut rekan-rekan bertugas ya. Selamat bertugas. Silakan dilanjut. Siap. Siap, Pak.